Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan refleksi kimia yang berjudul Ikatan Kimia dan Struktur Molekul. Peranan elektron valensi dalam ikatan, yaitu dalam ilmu kimia, elektron valensi adalah elektron pada kelompok terluar yang terhubung dengan suatu atom dan dapat berpartisipasi dalam pembentukan ikatan kimia jika kelopak terluar belum penuh. Untuk unsur golongan utama, elektron valensi hanya dapat ada di kelopak elektron terluar. Pada logam transisi, elektron dapat juga berada di kelopak dalam. Setelah membahas tentang pengertian dari peranan elektron valensi, selanjutnya ada karakteristik dari elektron valensi. Elektron ini sifatnya dapat menyerap atau melepaskan energinya dalam bentuk foton. Elektron ini juga menentukan konduktivitas listrik pada sebuah atom. Unsur-unsur yang memiliki elektron valensi menyebutnya sebagai gas mulia atau gas inert. Jumlah elektron valensi yang sama menentukan kemiripan perilaku kimia di antara unsur-unsur dalam setiap golongan. Kereaktifan ditampilkan oleh elektron valensi ini karena elektron terluar memiliki energi ketinggian dalam atom. Elektron terluarnya memiliki kemampuan dalam memancarkan energi serta menyerap energi berupa foton. Energi yang terpancarkan mampu menjadikan elektron untuk berpindah orbital. Eksitasi sebagai reaksi kimia juga yang ada pada reaksi inti. Selanjutnya ada ikatan ion, yaitu gaya elektrostatis yang diakibatkan transfer elektron dari logam ke non-logam membentuk ion-ion yang bergabung bersama dalam senyawa ionik padat. Pada dasarnya, atom membentuk ikatan ion karena masing-masing ingin mencapai kesetimbangan yang mirip dengan konfigurasi gas mulia atau kaidah oktet. Ikatan ion terbentuk akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Sifat-sifat dari senyawa ikatan ion ini yaitu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Kelarutan dalam air rapuh sehingga hancur bila dipukul, dan pada suhu kamar berubah berbentuk padat. Dan yang terakhir ada ikatan kovalen. Adalah ikatan yang terjadi antara dua atau lebih atom non-logam dengan pemakaian elektron secara bersama. Kedua atom tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Contohnya, ikatan yang terjadi pada molekul H2. Syarat terjadinya ikatan kovalen itu yaitu terjadinya antara unsur-unsur non-logam dan terjadi jika perbedaan keelektronegatifan antara unsur-unsur yang berkaitan kecil. Ikatan kovalen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan banyaknya elektron yang digunakan saat kedua atom berikatan. Contohnya, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Yang kedua ada yang berdasarkan sumber elektron yang akan dipakai bersama. Contohnya ikatan kovalen murni dan ikatan kovalen koordinasi. Yang ketiga berdasarkan muatan yang ada di dalam molekul akibat distribusi elektron. Contohnya ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Lalu bagaimana cara terbentuknya ikatan kovalen tersebut? Ikatan kovalen tersebut terbentuk dari dua atom unsur atau lebih yang memiliki afinitas elektron besar dan menggunakan valensi bersama hingga atau atom memiliki susunan elektron stabil. Lalu ada juga sifat senyawa ikatan dari kovalen, yaitu yang pertama pada suhu kamar berwujud gas,
sebagian juga padat dan cair. Yang kedua, mempunyai titik didih dan leleh yang relatif rendah. Dan yang ketiga, larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dalam air. Demikian refleksi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.